Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifanu Andini dari kelompok 3 bersama teman saya ada Usep Saiful, Umu Mahlatul Sifa, Celia Irfana, dan juga Siti Rodiah. Kami di sini akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Materi yang pertama yaitu hubungan teks proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Teks proklamasi yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 hanyalah sebuah ringkasan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada awalnya disebut dengan Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Dengan kata lain, pembukaan merupakan gambaran terperinci dari teks proklamasi. Sifat hubungan antara proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga pembukaan yang menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang kedua, ditetapkannya pembukaan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Presiden Wakil Presiden yang merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. Yang ketiga, pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur dengan berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi yaitu memberikan penjelasan mengenai dilaksanakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 dan memberikan penegasan serta penanggung-jawaban atas dilaksanakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Menurut sudut ilmu hukum, secara yuridis, proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tata tertib hukum kolonial dan saat berlakunya tertib hukum nasional. Secara politis ideologis, proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri dalam suatu negara. Baik, materi yang selanjutnya adalah kandungan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu ada mengandung logika ilmiah. Alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pernyataan yang bersifat umum. Premis mayor adalah pernyataan yang bersifat umum bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Alinea kedua merupakan pernyataan yang bersifat khusus. Premis minor adalah pernyataan yang bersifat khusus bahwa pergerakan bangsa Indonesia sudah sampai pada saat yang menentukan terdapat pada alinea kedua. Alinea ketiga merupakan suatu kesimpulan. Conclusion merupakan suatu kesimpulan. Dengan ini, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya yang terdapat pada alinea ketiga. Alinea keempat merupakan konsekuensi logis atas adanya kemerdekaan yang meliputi pembentukan pemerintahan negara. Konsekuensi logis merupakan tindak lanjut dari alinea sebelumnya, yaitu negara harus melindungi, mensejahterakan, dan mencerdaskan. Yang kedua itu ada mengandung isi pikiran. Di alinea pertama ada nilai hak kodrat, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Hak kodrat merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa yang melekat pada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di atas ditegaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Alinea ketiga, nilai religius dan nilai moral. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, pengakuan nilai religius yaitu pernyataan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hal ini mengandung makna bahwa negara Indonesia mengakui nilai-nilai religius, bahkan merupakan suatu dasar negara. Itu ada di sila pertama, sehingga konsekuensinya merupakan dasar dari hukum positif negara maupun dasar moral negara. Pengakuan nilai moral dan nilai etis terkandung dalam pernyataan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.
Hal ini mengandung makna bahwa negara dan bangsa Indonesia mengakui nilai-nilai moral dan hak kodrat untuk segala bangsa. Pernyataan tentang proklamasi yang tersimpan dalam kalimat maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan dan rincian lebih lanjut dari naskah proklamasi 17 Agustus 1945. Dan selanjutnya ada linia keempat, yaitu nilai kefilsafatan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Dan makna yang terakhir itu mengandung 4 pokok pikiran. Pokok pikiran pertama menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala dalam golongan maupun persorangan. Nah, hal ini merupakan penjabaran dari sila ketiga. Pokok pikiran yang kedua menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini sebagai penjabaran dari sila kelima. Pokok pikiran ketiga menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Hal tersebut membuktikan bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokratis, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini merupakan penjabaran dari sila keempat. Pokok pikiran keempat menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengandung arti bahwa Indonesia menjunjung tinggi keberadaan semua agama dalam pergaulan hidup di negara Indonesia. Hal tersebut adalah merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua. Dari pokok-pokok pikiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa keempat pokok pikiran tersebut tidak lain merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila. Pokok-pokok pikiran ini merupakan dasar fundamental dalam pendirian negara, dan untuk merealisasikannya perlu diwujudkan dan uraikan lebih lanjut di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. C. Kedudukan dan fungsi Pancasila. 1. Kedudukan sebagai sumber tata tertib hukum. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Lebih lanjut lagi, menurut Kailan dalam bukunya, dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, termuat unsur-unsur yang menurut ilmu hukum disebut Recht Orde atau Legal Order, yaitu kebulatan dan keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang meliputi 4 hal, yakni adanya kesatuan subjek, yaitu penguasa yang mengadakan peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu pemerintahan negara Republik Indonesia, pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Kedua, adanya kesatuan asas kerohanian, merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum, terpenuhi dengan adanya dasar filsafat negara Pancasila, sebagaimana tercantum dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945. Ketiga, adanya kesatuan daerah, di mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku, terpenuhi oleh kalimat seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Terakhir, adanya kesatuan waktu, di mana seluruh peraturan-peraturan hukum itu berlaku, terpenuhi dengan kalimat alinea keempat pembukaan UUD 1945. 2. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Syarat-syarat sebagai fundamental norm dapat dilihat dari segi yang pertama, dalam hal-hal terjadinya ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu lahir, diijab kabulkan sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar dari negara yang dibentuknya. Kedua, dalam hal isinya memuat dasar-dasar pokok negara sebagai berikut, yakni yang pertama, dasar tujuan negara, tujuan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Kalimat tersebut realisasinya dalam hubungan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan tujuan khususnya yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hubungannya dengan pengertian negara hukum adalah mengandung pengertian negara hukum material. Ketiga, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia. Yang ketiga, bentuk negara yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dan yang terakhir, dasar filsafat negara, asas kerohanian negara, dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. D. Bukti Pancasila sebagai dasar negara. Bukti Pancasila sebagai dasar negara adalah karena Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apapun yang tercantum dalam pembukaan menjadi dasar bagi negara. Hal ini karena setiap pembukaan Undang-Undang Dasar di Indonesia atau di negara manapun adalah norma dasar atau kaidah fundamental norm. Hal ini juga karena UUD 1945 memenuhi syarat-syarat sebagai fundamental norm. Seluruh yang termuat dalam pembukaan merupakan dasar negara, termasuk Pancasila. Hal ini karena Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Berdasarkan pada pernyataan dengan berdasar kepada Pancasila, dipahami sebagai dasar filsafat negara, filosofis, grand slog dari negara mengandung konsekuensi bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal itu meliputi segala peraturan perundang-undangan dalam negara, moral negara, kekuasaan negara, rakyat, bangsa, wawasan Nusantara, pemerintahan, dan aspek-aspek kenegaraan lainnya. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi unsur syarat mutlak sebagai stats fundamental norm. Kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya, semua jenis peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stats fundamental norm. Secara ilmiah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stats fundamental norm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah. Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut pengertian ilmiah memenuhi syarat-syarat mutlak sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, stats fundamental norm. Sementara itu, hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila dapat dianalisis bahwa sebagai dasar negara termuat dalam pembukaan, karena pembukaan sebagai stats fundamental norms, artinya semua yang ada dalam pembukaan adalah dasar negara, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Selanjutnya bagian E yaitu hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada bagian pertama, kedua, dan ketiga, pembukaan tidak memiliki hubungan yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada bagian keempat memiliki hubungan yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup beberapa segi sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada. Yang kedua,
hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar adalah tentang pembentukan pemerintahan yang memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi segala asas pembentukan negara. Yang ketiga, negara Indonesia berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang keempat, ditetapkannya dasar kerohanian atau dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Dapat disimpulkan bahwa nilai kebatinan Undang-Undang Dasar 1945 dijiwai atau bersumber dari dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Pengertian inilah yang menunjukkan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan alinea keempat dalam posisi yang sangat penting. Sementara itu, hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara prinsip bahwa Pancasila merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat permanen dan tidak dapat digantikan karena Pancasila merupakan asas kerohanian negara dan inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi kaidah negara yang bersifat fundamental. Intinya adalah kedudukan pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 berbeda dengan kedudukan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Implikasinya adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak bersifat permanen yang artinya dapat diubah. Hal ini terkandung dalam pasal 27 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar 1945. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. A. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat ketentuan dari setiap sila Pancasila yang selanjutnya diturunkan dan dijelaskan di dalam batang tubuh, yang artinya pasal-pasal yang terkandung di dalam batang tubuh sudah tentu membawa semangat yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan dasar filosofis negara atau ideologi negara yang terkandung oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pancasila. Rumusan Pancasila tersebut dapat pula disebut sebagai rumusan dasar dari cita hukum. Maka nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila memiliki fungsi konstitutif yang menentukan apakah tata hukum di Indonesia merupakan tata hukum yang benar atau tidak. Dan di samping itu mempunyai fungsi regulatif yang menentukan apakah hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang adil atau tidak. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 2. Implementasi Pancasila di berbagai bidang. 1. Implementasi di bidang politik. Dalam struktur politik, lembaga-lembaga pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lain untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang harus mengakomodasi input atau aspirasi masyarakat melalui infrastruktur politik sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan. Untuk menentukan substansi tersebut, pemerintah bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. 2. Implementasi di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Pancasila sebagai dasar negara, yaitu mengidealisasikan terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu pada asas-asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan peran perorangan swasta, badan usaha milik negara dalam mengimplementasi
kebijakan ekonomi. 3. Implementasi dalam bidang sosial budaya. Terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara masyarakat dengan kebudayaan pada satu pihak dan negara dengan sistem kenegaraannya pada pihak lain dengan adanya unsur perbedaan dan pertentangan. Dengan demikian, semua kebijakan sosial budaya dikembangkan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus menekankan rasa kebersamaan dan semangat gotong royong sesuai sila persatuan Indonesia. 2. Makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalan sila kedua Pancasila yang dilambangkan rantai tercermin dalam perilaku manusia untuk berkemanusiaan yang adil dan beradab. Apabila seseorang beragama, maka akan sadar dengan sifat kemanusiaan yang harus memiliki dan diterapkan dalam kehidupan. Ini berarti bahwa sila pertama menjadi dasarnya, berkemanusiaan juga dijiwai sila ketiga, keempat, dan kelima dalam implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Maka sila kedua ini menjadi dasar kepada negara untuk memberikan hak dan kewajiban masyarakat untuk mengeluarkan pendapat dalam upaya penyelenggaraan negara. Pancasila juga memberikan kebebasan yang bertanggung jawab dan keamanan serta menegakkan keadilan bagi setiap rakyat Indonesia. Dengan demikian, negara melindungi hak asasi manusia. Makna sila persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia akan terrealisasi dengan kesadaran senasib dan sepenanggungan dari seluruh warga Indonesia. Kesadaran tersebut akan meningkatkan rasa cinta pada bangsa dan negara Indonesia serta membentuk sikap patriotisme. Sebagai warga negara akan saling mencintai dan menghargai segala macam konflik dan kekuasaan golongan dapat dihindari. Dengan demikian terciptalah persatuan Indonesia. 4. Makna sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat dari sila keempat adalah penggunaan sistem demokrasi dalam penyelenggaraan negara sehingga terjamin kedaulatan rakyat yang bebas dan tanggung jawab. Hak asasi manusia juga diakui, dilindungi, dan ditegakkan. Segala macam persoalan bangsa juga dipecahkan bersama, disetujui bersama, serta diselesaikan bersama-sama tanpa adanya perselisihan. 5. Makna sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pengamalan sila terakhir ini, kemakmuran dan kesejahteraan seluruh warga negara dapat terrealisasi dengan sistem keadilan sosial yang diterapkan pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ini juga menjadi dasar pemberian perlindungan kepada seluruh rakyat negara Indonesia tanpa terkecuali. Namun jika melihat banyaknya pengujian terhadap undang-undang dengan undang-undang dasar di Mahkamah Konstitusi maupun pengujian peraturan perundang-undangan lainnya terhadap undang-undang di Mahkamah Agung, bahwa masih terdapat beberapa perancang produk hukum peraturan perundang-undangan yang belum secara maksimal menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Norma-norma maupun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila semestinya dapat dielaborasi dalam bentuk pasal-pasal dalam setiap penyusunan perundang-undangan sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri. 1. Makna sila ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalan sila pertama ini terwujud dengan kewajiban setiap warga negara untuk memeluk dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Tidak ada paksaan terhadap warga negara Indonesia untuk memeluk agama tertentu. Dalam hal beragama, negara menjamin perkembangan dan pertumbuhan ajaran agama masing-masing. Negara juga menjadi fasilitator agama yang dianut masyarakat. Makna sila pertama yang menjadi dasar mengenai kewajiban beragama akan membentuk moral yang baik dan mendasari pengamalan sila lainnya. Jika berketuhanan, maka akan berkemanusiaan, bersatu di Indonesia, berkerakyatan, serta berkeadilan. Setiap sila lainnya juga memiliki dasar sila pertama dalam pengamalannya. Ini berarti bahwa sila pertama menjiwai sila lainnya dan juga dijiwai.